Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Saudara, dalam rangka memperingati Hari Pahlawan 10 November 2020, saat ini saya sengaja datang ke pemakaman Raja-Raja Jambi. Salah satu makam itu ada di depan kami, yakni makam Datuk Raden Matahir. Beliau dikenal sebagai pahlawan bagi masyarakat Jambi, dan sudah banyak cerita tentang beliau. Itu bisa kita lihat di YouTube dan lain sebagainya. Media-media banyak yang memberitakan bagaimana kisah heroik tentang Raden Matahir. Dan beliau adalah cucu dari pahlawan nasional Sultan Taha Saifuddin. Dan di samping saya ini adalah cucu kandung dari almarhum Raden Matahir. Nama beliau Ratu Mas Siti Aminah yang lebih dikenal dengan Ratu Mas Nina. Nah, saat ini kami berada di makam ini untuk berdialog, ngobrol seputar masalah Raden Matahir. Raden Matahir bagi masyarakat Jambi sudah tidak asing lagi. Beliau adalah memang seorang pahlawan yang sangat dikenal dengan kepiawaiannya dalam mengusir penjajah. Kemudian namanya sudah diabadikan menjadi nama rumah sakit, nama jalan, lambangan tembak, yayasan, nama sekolah. Dan begitu cintanya masyarakat Jambi terhadap Raden Matahir. Nama jalan juga. Tetapi yang mirisnya sudah 113 tahun beliau wafat. Tepatnya tanggal 10 September ya? Tanggal 7 September 1907 beliau wafat ditembak oleh Belanda di Dusun Muaro Jambi, Kecamatan Muaro Sebo, Desa Muaro Sebo. Setelah 113 tahun beliau wafat, berpuluh-puluh tahun lamanya ahli waris, keluarga, dan pemerintah Provinsi Jambi mengupayakan supaya Raden Matahir diangkat menjadi pahlawan nasional. Tetapi sampai hari ini gelar pahlawan nasional itu belum juga datang. Apakah di tahun 2020 ini Presiden Jokowi akan memberikan gelar pahlawan nasional kepada Raden Matahir? Kita tunggu saja berita yang tentu sangat didambakan oleh masyarakat Jambi. Pemerintah Provinsi Jambi selama ini sudah berupaya. Begitupun dengan pihak keluarga juga sudah berupaya, tetapi tinggal lagi bagaimana pemerintah pusat. Kan begitu Ibu Ratu Mas. Saya manggilnya Ayu atau apa nih? Boleh apa aja. Ayu itu saudara sekalian dalam bahasa Jambi itu kakak. Kalau bahasa Jawa mbak. Iya. Jadi untuk lebih akrab, beliau adalah cucu keberapa nih? Saya cucu kelima. Dari anak Raden Hamzah bin Raden Matahir bin Pangeran Kusen bin Pangeran Adituwo atau Pedak bin Pangeran Sultan Mahmud Fahrudin alias Sultan Keramat. Iya. Pak Raden Matahir ini almarhum ini istrinya satu orang kan? Iya. Jadi mudah sekali untuk merunut silsilah itu. Iya. Ayu, saya panggil Ayu untuk lebih akrabnya. Dalam bahasa Jambi Ayu itu kakak. Ayu. Ya. Bagaimana Ayu mengungkapkan tentang Raden Matahir menjelang 10 November ini? Apa yang ingin Ayu sampaikan? Baik, saya ingin sampaikan semoga perjuangan kami, terutama pemerintah dalam hal memperjuangkan beliau untuk jadi pahlawan nasional sudah dari zaman dahulu kala sudah diperjuangkan. Terakhir saya memperjuangkan, dan yang memperjuangkannya itu adalah Wali Kota Jambi Bapak Isi Pasa. Bapak Isi Pasa yang mengadakan seminar nasional dan untuk mempersiapkan seluruh dokumen-dokumen itu dari pemerintah sosial kota. Kapan itu seminar dilaksanakan? Seminar nasional kami laksanakan pada tahun lalu, bukan? Ya, 2 tahun yang lalu. 2 tahun yang lalu, iya. Dibuka langsung oleh Bapak Wali Kota waktu itu, Bapak Isi Pasa. Siapa narasumber dari seminar itu diantaranya? Ayu, untuk diantaranya? Saya narasumber
Terus ada dari Kemensos, langsung dari Kementerian Sosial, Ibu Emi. Terus ada dokter ahli sejarah, Dr. Wiwi Natasha dari Kepri. Ada Bapak Junaidi Tenor, almarhum. Saya. Itu. Apa kesimpulan dari hasil seminar itu? Di situ juga lengkap, ada TP2GD, ada semuanya. Jadi pengkajian itu akhirnya kesimpulan dari itu kita mengajukan Datuk Raden Matahir untuk diangkat jadi pahlawan nasional. Jadi semuanya kita sudah mengajukan. Seingat Ayu nih, sejak kapan ini berkas disiapkan untuk mengusulkan ke pemerintah pusat? Ini berkasnya ya? Iya. Saudara, ini berkasnya. Salah satu arsipnya ya, arsipnya berkas yang sudah disampaikan ke pemerintah pusat. Iya, sudah di Kemensos. Di sini surat rekomendasi, riwayat perjuangan ahli waris, biografi, biografi. Kemudian ini hasil seminar, benar ya? Iya. Seminar usulan calon pahlawan nasional sudah dilengkapi sebagaimana diminta oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial. Ini kopinya ya? Ya, sudah lengkap semua. Dan semuanya sudah lengkap ya. Termasuk saksi-saksi. Rekomendasi dari Pak Gubernur Jambi, Bapak Fahrori, rekomendasi dari Ketua DPR Provinsi Edi Purwanto, rekomendasi dari Dandrem, yang untuk 2020 ini ya? Ya, rekomendasi dari Ketua Adat Provinsi Bapak yang kita panggil orang tua kita Pasip Sam Kalamudin. Kalamudin Sam. Semua berkas sudah siap. Semua persyaratan sudah kami siapkan, termasuk nama jalan, nama semuanya, dan Direktur TP2GD Kemensos dari pusat itu turun ke Jambi. Dia dia tidak mau katanya. Jadi dia langsung melihat mana nama jalan, kami tunjukkan nama sampai jalan. Sampai ke makam ini? Ke makam ada fotonya, mana makamnya, ini makamnya, mana nama jalan, mana lapangan tembak, mana rumah sakit, mana yayasan, semua sudah kami berikan. Jadi insya Allah kalau untuk keperjuangan Raden Matahir, mana bahasa-bahasa Belanda yang ada di Museum Belanda itu pun mengatakan bahwa Raden Matahir ini adalah betul-betul yang sangat licin, yang sangat licik, pasukannya pasukan siluman, sampai dia digelar oleh Belanda Singo Kumpe. Saking ganasnya Raden Matahir ini. Saudara sekalian, Singo itu adalah singa. Ya, dalam bahasa Jambi itu Singo. Singa Kumpe. Kumpe adalah nama tempat. Kenapa dia digelari oleh Singa Kumpe? Karena begitu dia sangat heroik waktu itu, memimpin perjuangan hingga bisa memusnahkan kapal Belanda, penonton yang masuk ke perairan Sungai Muara Kumpe. Betul. Itu salah satu perjuangan beliau yang sangat dikenal gini. Ceritanya sangat dikenal itu. Iya, betul. Kapal itu sampai tenggelam dibikin sama Raden Matahir. Dan perjuangan beliau mulai dari Muara Tembesi juga sampai ke daerah hilir gitu. Muara Tembesi, Tungkal, dari Tanjab, Muara Jambi. Dia lahirnya di Dusun Sekamis, dari Sorolangun, dari Bangko, dari Tebo. Raden Matahir itu berpindah-pindah. Saking licinnya dia berpindah-pindah. Kalau tidak salah rumah singgahnya sampai 86 tempat singgah Raden Matahir itu. Jadi dia betul-betul sakti. Makanya saya miris, saya berusaha ngadap siapapun, dan saya mempersiapkan, kebetulan saya anak bungsu dari 5 bersaudara. Saya dekat sama orang tua saya dititipkan amanah oleh bapak saya Raden Hamzah. Ini Raden Hamzah ini makamnya, anaknya ini makamnya anak Raden anaknya Raden Jadi Matahir. Ini komplek pemakaman keluarga dari Raden Matahir, almarhum Raden Matahir. Iya. Jadi boleh disebutkan Raden Matahir, terus ada makam ayah mbaknya. Ya, itu adiknya Raden Matahir. Yang ibunya di mana? Ibu Datuk Raden Matahir itu di Sorolangun. Bukan di sini. Bukan. Bukan. Terus ini makam adiknya yang satu perjuangan, Raden Ahmad. Ini makam adiknya yang perempuan,
Nyai Halija. Kok di sana makam anak ibu saya Ratu Emas Lama. Kalau itu yang di sana? Di sana keturunan semua. Keturunan semua. Oke. Jadi saya berjuang. Saya dari kecil diamanahkan orang tua saya ini. Jadi saya meganglah seluruh dokumen asli dari orang tua saya. Makanya saya bisa bertanggung jawab mengatakan bahwa Raden Matahir ini adalah raja terakhir di Jambi. Saya berani bertanggung jawab. Dan saya juga berani bertanggung jawab. Kenapa? Sultan maksudnya Sultan terakhir. Iya. Kenapa saya berani juga mengatakan kalau Raden Matahir ini keramat. Kita tidak bisa sembarangan ngomong oh itu keramat, karena ada kejadian aneh yang makanya Raden Matahir ini bisa digelar dia sebagai keramat. Jadi waktu karena sakti ya. Bukan itu, waktu dia dibunuh Belanda di Muara Jambi itu kelingking tangannya putus. Tapi begitu dia mau dimandikan oleh Bilal, seluruh badannya utuh. Nah, disitulah kekeramatan Raden Matahir yang bisa dinilai. Jadi di sana pun di makam itu di dekat mau masuk ke tempat kepala desa, di sana katanya rumahnya terakhir itu masih ada sekarang? Masih ada. Masih kokoh, kelingkingnya masih ada. Makam kelingkingnya dari masih situ, ada. dekat situ. Masih semuanya. Kemudian masih. lobang dinding sumur, tembakan Belanda masih bekas ada. peluru Belanda. Masih ada. Saudara, dari sini nanti kita akan ke rumah dia. Cukup jauh dari sini, sekitar ke Muara Jambi, Muara Sebos. 40 kilo, ada 40 km. Ada deket. Iya, ayo harus. Iya. Ini ke sana nih, bawa kita ke sana nih. Ini para penonton kita kepengen lihat rumahnya. Baik. Oke, ayo. Di mana kendalanya selama ini kok sampai sekarang belum juga? Pemerintah bilang mungkin karena persyaratan masih kurang, dokumen masih belum lengkap. Tidak ada. Bukan. Jadi kayaknya kalau untuk Raden Matahir kalau dikatakan persyaratannya kurang atau dokumennya kurang, saya rasa Raden Matahir sungguh sangat lengkap. Ya, lucu apapun. ya, karena kakeknya sendiri, datuknya Raden Matahir ini pahlawan nasional. Jadi Sultan Taha Saifuddin. Ya, Sultan Taha. Yang usianya jauh di atas dia. Ya, mestinya dia lebih lengkap yang ini Raden Matahir kan gitu. Iya, betul. Sultan Taha itu anak nomor 9 dari Sultan Mahmud Fahrudin alias Sultan Keramat. Anak nomor 1 namanya Pangeran Aditwo atau Pangeran Adi Joyo Diningrat. Yang makamnya ada di Muara Tembesi. Pangeran Aditwo ini nomor 1, nomor 9 Sultan Taha. Jadi Pangeran Adi nomor 1, nomor 9 Sultan Taha. Jadi Raden Matahir ini cucu langsung dari Pangeran Adi. Tapi Sultan Taha adiknya Pangeran Adi, jatuhnya makanya cucu dari Sultan Taha. Jadi Raden Matahir ini cucu dari Sultan Taha dari abangnya yang nomor 1. Gitu. Berarti beliau ini, almarhum ini anak dari saudara kandung Sultan Taha. Nomor ya, cucunya 1. dia juga. Iya, cucu cuma Sultan bukan cucu Taha. langsung. Iya, betul. Anak adiknya. Iya, anak kakak. Anak kakaknya. Kakaknya yang nomor 1. Oke, kita kembali ke persoalan tadi. Di mana letak kendalanya selama ini? Persoalan sehingga tidak pernah diangkat menjadi pahlawan nasional. Untuk kendala saya rasa semua kita di Jambi sudah membereskan, hanya tinggal di Jakarta. Apa pemerintah daerah Jambi mungkin baru akhir-akhir ini yang serius ngurusnya atau sebelumnya? Kalau pemerintah kota justru sungguh-sungguh yang agak keteleran itu Dinas Sosial Provinsi. Oh, itu yang agak lamban? Iya, Dinas Sosial Provinsi yang... Di mana letak lambannya? Perlengkapan dokumen seperti kita sudah menyampaikan, mereka belum mengirimkan ke Jakarta. Kita harus kejar lagi ke mereka gitu loh. Ya. Jadi saya harus ke sana. Tapi sekarang katanya Pak Arief Munandar sudah siapkan semua itu. Kata Pak Arief. Iya, dan saya baca di media. Itu katanya. Oh iya. Dia tidak menyiapkan, yang menyiapkan kami. Oh iya. Oke, enggak apa-apa ya. Ini langsung nanti nih. Iya, yang menyiapkan kami. Dia tidak menyiapkan. Yang menyiapkan kami, dan kami yang mendatangi. Pak, ini tolong. Pak, ini kenapa belum dikirim? Pak, ini kenapa ini? Pak, ini kenapa? Jadi kita yang keluarga yang mendatangi pemerintah. Tapi itu untuk provinsi. Kalau kota yang menyiapkan ini segala semua ini. Kota ini atas perintah dari wali kota Bapak Ese Pasa
sampai beliau selama 3 tahun berturut-turut mengadakan ziarah ke makam Raden Matahir setiap 10 November. Setiap 10 November beliau selalu datang. Wali kota datang. pertama mungkin? Belum pernah. Yang gubernur. Maksud saya pertama kali wali kota yang ziarah ke sini. Iya. Ingat Ayu ya? Ya, wali kota pertama yang memperhatikan leluhur untuk di Jambi itu adalah IC Pasar. Oke, Pak Wali Kota IC Pasar, Anda is the best ya. Ya. Oke. Itu 10 November biasanya diumumkan. Iya. Siapa yang akan menjadi tahun ini diangkat menjadi pahlawan nasional? Andai kata nanti, ini kita ceritanya yang nggak enaknya dulu lah. Andai kata nanti belum bisa dikabulkan permohonan ini, bagaimana perasaan? Saya sangat sedih, saya sangat kecewa. Saya mohon di umur saya yang sekarang, saya kepengen kakek saya diangkat sebagai pahlawan nasional, karena ini adalah amanah dari orang tua saya. Semua kami siapkan. Saya rasa untuk Raden Matahir dari Bapak Ayanda, iya, untuk begiatlah kau nak supaya datuk kau bisa diangkat jadi pahlawan nasional. Ini padahal saya anak yang paling kecil. Ini dokumen-dokumen datuk yang harus kau pelajari. Makanya saya pelajari semuanya. Makanya saya pelajari semua. Kalau seandainya kakek saya belum diangkat, jadi pahlawan nasional, saya hanya sedih. Biarlah tidak apa-apa, supaya kakek saya tetap dapat pahalanya selama perjuangannya di muka bumi ini. Itulah amal ibadah dia nanti di akhirat, di surga. Saya minta supaya pemerintah juga memikirkan keperjuangannya. Tidak ada kenal kompromi, dia tidak mau lari, dia tidak bisa dipujuk. Ayu. Ya. Ya, kita turut prihatin, turut juga bersedih sebagai anak Jambi ya. Kita tidak tahu persoalannya di mana. Apakah memang masalah administrasi, persyaratan yang belum terpenuhi. Tapi bagi masyarakat Jambi, kepahlawanan Raden Matahir ini sudah tidak diragukan lagi, ya kan? Apalagi cerita masalah Sultan Taha, sampai film dokumenter segala macam sudah banyak dibuat, ya kan? Naskah-naskah berupa buku segala macam sudah banyak ditulis. Apalagi gitu kan? Artinya masyarakat Jambi tetaplah menganggap ini adalah pahlawan dia, nenek moyang dia yang sudah turut berjasa menegakkan kemerdekaan, merebut kemerdekaan, ya kan, dari penjajah Belanda. Ini maaf, apa arti dari gelar pahlawan nasional bagi Ayu pribadi? Gelar pahlawan nasional itu saya rasa pantas untuk Raden Matahir. Ya, sebagaimana pejuang yang lain maksudnya. Iya, pantas. Karena Raden Matahir itu benar-benar berjuang. Dia sudah disiapkan kapal untuk dia lari. Raden Matahir, kau larilah. Ini kapal kami sudah siapkan, bekal kami sudah siapkan. Dijawab oleh Raden Matahir, kalau aku lari, kalau aku mengungsi, maka kamu semua yang ada di sini mati, kamu dibakar Belanda semua, karena Belanda akan cari aku. Belanda harus menemukan aku, jadi aku tidak akan lari, aku akan tunggu sampai dimanapun. Makanya dia pantas untuk jadi pahlawan nasional, sangat pantas. Dan beliau diakui Belanda gitu loh. Dia diakui. Masalah Raden Matahir, saudara sekalian, dokumen ini tidak hanya didapat dari saksi sejarah atau cerita dari pihak keluarga, tapi juga dokumen dari negeri Belanda. Banyak clipping-clipping surat kabar Belanda, naskah-naskah yang memang resmi dari Belanda itu ada dan menyatakan Raden Matahir salah satu pejuang yang waktu itu panglima perangnya Sultan Taha yang sangat ditakuti, sangat disegani. Makanya dia diberi gelar Singo Kumpe dan banyak gelar yang lain. Dan dia sempat
merampas senjata Belanda, dia merampas tongkat duit logam tongkat Belanda. Dia setelah Sultan Taha wafat pada tahun 1904, dia berperang kemana-mana, dia bisa menenggelamkan kapal Belanda. Jadi betul-betul diakui kalau Raden Matahir ini betul-betul yang tidak takut sama Belanda dan tidak takut mati. Saat dulu pernah dibuat film dokumenternya, apa yang di situ keliru ada? Tidak ada. Tidak ada, benar semua? Benar. Iya. Selain daripada makam ini, apa yang bisa dilihat oleh generasi muda Jambi dan pendatang dari luar tentang peninggalan Sultan Taha dan Raden Matahir? Raden Matahir lah dulu. Raden Matahir waktu jadi ini apa ini? Ini tombak. Jadi Datuk itu dulu waktu dia meninggal, itu kan ada Datuk ini Kemas, tombak peninggalan beliau almarhum. Iya, ini yang memberikannya dari Kemas Ngebe. Ini atau saudara Kemas sekalian, Ngader. ini tombak peninggalan almarhum Raden Matahir. Ini mata tombak ya. Iya. Tangkainya sudah tidak ada. Iya. Terus apalagi ini apa ini? Ini aja, sama ada satu lemari. Oh, ini tempatnya. Ini tempatnya. Oh, tempatnya, iya. Terus rumah beliau katanya nggak ada. Masih ada. Utuh. Masih rumah ada. itu masih dirawat. Bukan, tidak utuh. Ada yang sudah diperbaiki juga, tapi peninggalannya masih ada. Beliau terus terakhirnya di situ. Iya, kelingkingnya juga ada. Makam kelingkingnya maksudnya. Iya, makam kelingkingnya juga ada. Ya. Situ. Berapa jauh dari sini? Kira-kira setengah jam lebih lah. Kalau masyarakat Jambi ingin melihat ke sana, Bisa. sebagai salah satu Tinggal destinasi tanya. wisata sejarah, Tinggal. barangkali mungkin bisa Iya. dikembangkan. Boleh. Gitu Itu ya? kita harapkan dari pemerintah. Saya mengharapkan dari Bupati Muara Jambi, Ibu Masna Busro, sudah berkali-kali saya sampaikan. Oke, Ibu Masna Busro, mudah-mudahan Anda melihat video ini. Saya sudah berapa kali ketemu Ibu Masna Busro. Saya bilang, Bindo, tolong di sana ada peninggalan Datuk. Tolong itu diperbaiki atau dibikin lambang lah apa gitu supaya rakyat tahu keperjuangan Raden Matahir bahwa dia punya ini gitu loh. Ya. Tapi sampai saat ini tidak ada tanggapan. Jadi gubernur yang peduli sama Raden Matahir itu adalah Gubernur Maspun Sopwan. Wali kota yang peduli. Sopwan itu menjadi gubernur tahun berapa ya? 80-an ya? Ya, 80-an. Beliau yang katanya membangun ini. Kecil, belum ini. Oh, belum seperti ini, masih pemugaran kecil. pertama beliau. Iya, pemugaran pertama Mas Sopwan. Terus ini baru dilanjutkan lagi sama kalau jembatan Pak Zulkifli karena jembatan dari sana itu Pak Zulkifli Nurdin. Kebetulan almarhum suami saya waktu itu Komandan SPM Muara Bungo ketemu sama Pak Jul. Pak, Pak, bukan karena saya cucu dari Raden Matahir, istri saya, tapi karena saya tentara. Alangkah naifnya seorang pahlawan, tapi untuk jembatan ke makamnya itu hancur. Gitu. Jadi sudah dibilangin, makanya itu Pak Jul yang bangunin. Gitu ya. Iya. Dan ini pemugaran penambahan ini dari Pangpasa, Bapak Wali Kota. Artinya perhatian pemerintah terhadap kurang. Masih kurang. Mas sangat. Kurangnya di mana ini? Jembatan sudah dibangun, makam sudah dibikin bangunan begini. Jadi seharusnya pemerintah provinsi itu lebih giat. Untuk memperjuangkan tadi. Coba kalau tidak percaya, kita tanya kepada pejabat-pejabat di Jambi, di mana makam Raden Matahir? Banyak yang tidak tahu barangkali. Tidak ada yang tahu. Iya. Nah, coba kita tanya. Mereka datang ke Jambi bisa duduk. Rumah sakit umum Raden Matahir namanya. Coba tanya direktur Siapa rumah sakit. Raden Matahirnya? Ya, coba tanya direktur rumah sakit umumnya sekarang. Pak Direktur Rumah Sakit Umum Raden Matahir Jambi, Anda tahu tidak makam Raden Matahir itu di mana? Iya. Ini guyon tapi serius. Iya, pasti tidak tahu di mana makamnya. Iya. Maka dari itu saya sebagai cucu kandung dari Raden Matahir, saya sangat sedih kalau ada orang meremehkan keperjuangan kakek saya Raden Matahir. Maka saya selalu berdoa, ya Allah ya Rob, siapa yang
menghina, meremehkan keperjuangan Raden Matahir, maka engkaulah yang Allah yang akan bertindak. Maka ini juga kepahlawanan Raden Matahir. Kami sudah berjuang, saya sudah berjuang dari kecil, pemerintah sudah berjuang, kami sudah menyiapkan seluruh berkas seminar apa segala macam. Tinggal pemerintah pusat sekarang sedang di Sesmil Press. Sesmil Press tinggal ke Pak Jokowi. Bapak Jokowi, kami mohon kepada Bapak Jokowi, Pak Presiden, saya Pak Jokowi sangat mendukung kepemerintahan yang dipimpin oleh Pak Jokowi. Saya salah satu fansnya Bapak Jokowi. Saya mohon sekali sebagai cucu dari pahlawan ini, ya, Raden Matahir, tahun ini Datuk Raden Matahir bisa diangkat jadi pahlawan nasional. Dulu waktu Pak Jokowi sedang mengadakan Pilpres, dipakailah nama Raja Jambi. Itu artinya relawan Jokowi. Nah, itu jadi dipakailah nama Raja Jambi, jadi relawan Jokowi. Saya mohon kepada Bapak Jokowi untuk tidak berpikir lagi untuk mengangkat Raden Matahir sebagai pahlawan nasional. Perlu ragu lagi. Tidak usah ragu. Tidak usah ragu-ragu. Saya yakin kalau Raden Matahir sangat pantas untuk diangkat jadi pahlawan nasional. Mohon kepada Bapak Jokowi diangkat kakek saya sebagai pahlawan nasional. Terima kasih. Sebegitu berartikah gelar pahlawan nasional ini? Sangat. Ternyata. Sangat. Identitas sangat. Jambi. Iya. Dan sekaligus bangsa Indonesia yang sangat besar juga menghargai jasa-jasa pahlawan, termasuk diantaranya Raden Matahir. Juga mungkin dulu penjajah, mungkin cucu-cucu penjajah zaman dahulu kala masih hidup mungkin di negeri Belanda. Mungkin kakeknya pernah dibunuh oleh Raden Matahir, supaya dia juga tahu, wah, Raden Matahir sekarang diangkat jadi pahlawan nasional. Memang benar-benar pantas. Iya. Oke, ada lagi yang ingin disampaikan? Tidak, Pak. Saya mohon pemerintah provinsi lebih proaktif lah. Hargailah, apalagi sebentar lagi akan ada pilgub di Jambi. Kalau bisa KPU masukkan pertanyaan tentang kepahlawanan di Jambi. Tanggal lahirnya kan? Untuk debat. Untuk debat. Oke, kita tidak bicara politik di sini. Nanti ngarahnya lain lagi itu. Baik, saudara sekalian, bila Anda ingin tahu tentang sejarah Raden Matahir, itu sudah banyak sekali didokumentasikan di YouTube juga ada. Nanti linknya saya pasang di sini di deskripsi. Kemudian di buku Sejarah Perjuangan Rakyat Jambi juga ada. Sekarang mau diterbitkan di kota. Kota Madya Jambi juga sudah menerbitkan buku. Kita di sini lebih banyak fokus cerita masalah perjuangan pihak keluarga, perjuangan pemerintah, bagaimana Raden Matahir bisa diangkat, dianugerahi gelar sebagai pahlawan nasional sebagaimana pejuang-pejuang lain. Beliau, sekali lagi kita ingatkan, bahwa adalah cucu dari pahlawan nasional Sultan Taha Saifuddin yang namanya diabadikan menjadi nama bandara Airport Jambi. Nama universitas. Ya, berbahagia sekali kita saat ini bisa berbincang dengan cucu pahlawan. Mungkin kita tidak tahu lagi ke depan seperti apa, siapa yang akan bertutur tentang sejarah. Merawat sejarah adalah kewajiban kita bersama. Sekali lagi terima kasih. Baik. Ayu, Ibu Nina, Ratu Mas Nina, Ratu Mas Siti Aminah. Ratu Mas Siti Aminah, terima kasih atas waktunya. Hari ini sudah kita repotkan bisa hadir ke sini. Terima kasih atas segala perhatian Anda. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small
we can sit together. It's so beautiful, you and me.